Di sebuah desa nelayan yang sederhana, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Ia adalah seorang yatim piatu yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya. Meskipun hidupnya serba kekurangan, Raka dikenal sebagai pemuda yang baik hati dan suka menolong. Setiap pagi ia pergi ke laut dengan perahu kecil peninggalan ayahnya. Ia menangkap ikan secukupnya, bukan untuk serakah, melainkan hanya untuk bertahan hidup. Jika ada nelayan lain yang kesulitan, ia tak segan-segan membantu mereka, meskipun itu berarti ia pulang dengan hasil tangkapan lebih sedikit. Suatu hari saat Raka sedang menjaring ikan, ia melihat sesuatu yang tak biasa. Di antara ombak yang tenang, ada gerakan yang membuat air berkilauan. Saat ia mendekat, ia melihat seekor lumba-lumba putih yang terjebak dalam jaring nelayan lain. Mata lumba-lumba itu penuh kepanikan. Siripnya terlilit kuat oleh tali jaring, membuatnya kesulitan bergerak. Tanpa berpikir panjang, Raka segera turun ke air dan berusaha melepaskan lilitan itu. Ia tahu bahwa lumba-lumba adalah makhluk yang cerdas dan sering membantu nelayan, sehingga ia merasa harus menolongnya. Namun, beberapa nelayan lain melihatnya dan berteriak, "Raka, jangan lepaskan lumba-lumba itu. Jika dijual, kita bisa mendapatkan banyak uang." Raka menggeleng dan tetap berusaha melepaskan ikatan. "Kita tidak bisa menjual makhluk yang sedang kesulitan. Lumba-lumba ini bukan milik kita," katanya tegas. Setelah berjuang beberapa menit, akhirnya jaring itu terlepas dan lumba-lumba putih itu bebas. Ia melompat kegirangan di permukaan air, seolah mengucapkan terima kasih. Lalu dengan gerakan anggun, ia berenang menjauh dan menghilang di lautan luas. Raka hanya tersenyum. Ia tidak tahu bahwa kebaikannya hari itu akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah melepaskan lumba-lumba putih itu, Raka melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Hari itu, ia hanya mendapatkan sedikit ikan, tetapi hatinya tetap tenang. Ia merasa telah melakukan hal yang benar. Malam harinya ketika Raka sedang duduk di tepi pantai sambil memperbaiki jaringnya, ia mendengar suara percikan air. Awalnya, ia mengira itu hanya ikan yang melompat, tetapi suara itu semakin dekat. Saat tak menoleh, ia melihat sesuatu yang mengejutkannya. Lumba-lumba putih yang tadi siang ia selamatkan. Lumba-lumba itu berenang mendekatinya dan mengeluarkan suara khasnya, seolah ingin berkomunikasi. Raka tertawa kecil. "Hei, kau kembali? Apa kau ingin mengucapkan terima kasih?" katanya sambil mengulurkan tangan ke permukaan air. Tiba-tiba, lumba-lumba itu menyelam dan muncul kembali dengan sesuatu di mulutnya. Sebuah kerang besar yang bercahaya. Lumba-lumba itu meletakkan kerang itu di dekat kaki Raka, lalu menatapnya seolah menyuruhnya membukanya. Tahu dengan apa sesi penasaran ada Raka mengambil kerang itu dan perlahan membukanya. Matanya melebar saat melihat isinya, sebutir mutiara berkilauan yang jauh lebih besar dari yang pernah ia lihat sebelumnya. Raka terkejut dan kebingungan. Ia menatap lumba-lumba itu, yang kini berenang mengitari perahunya dengan riang. "Apakah ini untukku?" tanyanya. Lumba-lumba itu mengeluarkan suara lembut, lalu melompat tinggi sebelum menghilang kembali ke laut. Raka menggenggam mutiara itu dengan hati-hati. Ia tak pernah memiliki sesuatu yang begitu berharga dalam hidupnya. Dengan hati berdebar, ia menyadari bahwa ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah hadiah dari lumba-lumba yang ia selamatkan. Namun, ia belum tahu bahwa mutiara itu akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Keesokan paginya, Raka membawa mutiara besar itu ke pasar untuk mencari tahu nilainya. Ia mendatangi seorang pedagang perhiasan tua yang terkenal jujur. Saat Raka menunjukkan mutiara itu, mata si pedagang langsung melebar. Ini luar biasa!" seru pedagang itu sambil memeriksa mutiara dengan hati-hati. "Aku sudah berdagang selama puluhan tahun, tapi belum pernah melihat mutiara sebesar dan seindah ini." Raka menelan ludah. "Menurutmu berapa nilainya?" tanyanya ragu. Pedagang itu menghela napas sebelum menjawab, "Mutiara ini bisa membuatmu kaya? Nah, jika kau mau menjualnya, aku bisa membantumu menemukan pembeli yang tepat." Raka terkejut. Seumur hidupnya, ia selalu hidup dalam kesederhanaan, dan kini ia memiliki sesuatu yang bisa mengubah nasibnya. Namun ia juga merasa gugup. Kekayaan bukanlah sesuatu yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah berpikir sejenak, Raka akhirnya setuju untuk menjual mutiara itu. Beberapa hari kemudian, seorang saudagar kaya dari kota datang dan membeli mutiara itu dengan harga yang sangat tinggi. Dalam sekejap, Raka yang dulu miskin kini memiliki cukup uang untuk membeli rumah, perahu baru, dan bahkan membantu orang-orang di desanya. Namun, Raka tidak menjadi sombong.
Ia tetap rendah hati dan menggunakan kekayaannya untuk memperbaiki desa, membantu nelayan lain, dan membangun sekolah kecil untuk anak-anak yang kurang mampu. Setiap malam, ia masih duduk di tepi pantai, menatap laut dengan penuh syukur. Ia tahu bahwa semua ini terjadi karena kebaikan hatinya terhadap seekor lumba-lumba putih. Dan meskipun ia tak lagi melihat lumba-lumba itu, ia yakin bahwa sahabat lautnya selalu mengawasinya dari kejauhan. Setelah menjual mutiara itu, hidup Raka berubah drastis. Ia tidak lagi harus berjuang keras setiap hari untuk mencari ikan demi bertahan hidup. Dengan uang yang ia dapatkan, ia membeli sebuah perahu besar dan peralatan melaut yang lebih baik. Kini, ia bisa menangkap lebih banyak ikan dan berbagi hasilnya dengan penduduk desa yang membutuhkan. Namun Raka tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Ia membangun rumah sederhana yang nyaman tetapi tidak megah. Ia juga memperbaiki jalanan desa, membantu membangun sekolah kecil, dan memberikan bantuan kepada nelayan lain yang kesulitan. Kebaikan Raka membuatnya semakin dihormati oleh penduduk desa. Raka tetap seperti dulu, meskipun sekarang kaya, kata salah satu nelayan. Ia tidak berubah menjadi serakah atau sombong. Suatu hari, seorang saudagar dari kota datang dan menawarkan peluang bisnis kepada Raka. Dengan uang yang kau miliki, kau bisa membuka usaha perikanan besar dan menjadi orang paling berpengaruh di daerah ini, katanya. Raka tersenyum dan menjawab dengan tenang, aku bersyukur dengan apa yang kumiliki sekarang. Aku tidak butuh lebih dari yang cukup. Aku ini hanya ingin hidup sederhana dan membantu orang lain. Kabar tentang kebaikan hati Raka menyebar hingga ke kota-kota besar. Banyak orang yang terinspirasi oleh kisahnya. Namun di balik semua itu, ada beberapa orang yang mulai merasa iri. Mereka berpikir bahwa Raka pasti memiliki rahasia untuk mendapatkan kekayaannya. Beberapa orang serakah mulai mencari tahu tentang lumba-lumba putih yang pernah diselamatkan Raka. Mereka percaya bahwa lumba-lumba itu bisa memberikan kekayaan kepada siapa saja yang menemukannya. Tanpa sepengetahuan Raka, sebuah rencana jahat mulai terbentuk di desa. Kabar tentang Raka yang tiba-tiba menjadi kaya menyebar luas. Beberapa penduduk desa yang serakah mulai bertanya-tanya, dari mana kekayaan itu berasal? Mereka ingat bahwa Raka pernah menyelamatkan seekor lumba-lumba putih, dan mereka mulai percaya bahwa hewan itu adalah pembawa keberuntungan. Apa mungkin lumba-lumba itu yang memberikan Raka kekayaan? Bisik seorang nelayan tua. Kalau begitu, kita harus menangkapnya. Saut yang lain dengan penuh ambisi. Malam itu, sekelompok orang pergi ke laut dengan jaring besar dan perahu-perahu mereka. Mereka bertekad untuk menemukan dan menangkap lumba-lumba putih, berharap bisa mendapatkan mutiara seperti yang Raka dapatkan. Selama berhari-hari, mereka berlayar jauh ke tengah laut, memesankan jaring di sana-sini. Namun tak ada tanda-tanda lumba-lumba putih itu. Sementara itu, Raka mulai mendengar desas-desus tentang upaya para nelayan untuk menangkap sahabat lautnya. Ia merasa gelisah dan sedih. Daripada tidak mengerti, gumamnya. Lumba-lumba itu bukan sekadar pembawa keberuntungan, tetapi makhluk yang harus dihargai dan dilindungi. Suatu malam saat laut tenang dan bulan bersinar terang, kelompok nelayan yang serakah itu akhirnya melihatnya lumba-lumba putih muncul di permukaan air, berenang dengan anggun di bawah cahaya bulan. Dengan cepat mereka melemparkan jaring besar untuk menangkapnya. Namun, suatu yang aneh terjadi. Begitu jaring mereka menyentuh air, badai tiba-tiba datang. Angin berembus kencang, ombak bergulung tinggi, dan langit yang tadinya cerah berubah gelap dalam sekejap. Perahu mereka terombang-ambing dan ketakutan mulai merayapi hati mereka. Lumba-lumba putih itu melompat tinggi di tengah badai, lalu menghilang di balik ombak yang menggulung. Saat itu juga, jaring mereka robek dan perahu mereka hampir terbalik. Para nelayan yang serakah itu akhirnya menyadari kesalahan mereka. Dengan hati penuh ketakutan, mereka mendayung kembali ke desa bersyukur karena selamat. Esok paginya, mereka datang menemui Raka. Dengan wajah tertunduk, mereka mengakui keserakahan mereka. Kami telah salah, kata salah satu dari mereka. Kami mencoba menangkap lumba-lumba itu karena ingin menjadi kaya sepertimu. Tapi ternyata, lautan tidak merestui niat buruk kami. Raka tersenyum lembut. Kekayaan sejati bukan berasal dari keserakahan, tetapi dari hati yang tulus. Jika kalian ingin hidup lebih baik, bekerjalah dengan jujur dan saling membantu. Sejak hari itu, para nelayan berhenti mencari lumba-lumba putih dan kembali bekerja dengan jujur. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan tidak bisa diperoleh dengan cara yang tamak. Sementara itu, di tengah lautan luas, lumba-lumba putih itu berenang dengan damai, seolah tersenyum karena telah memberikan pelajaran berharga bagi manusia.
Sejak kejadian itu, kehidupan di desa menjadi lebih harmonis. Para nelayan yang sebelumnya serakah kini bekerja dengan jujur, dan mereka mulai mengikuti jejak Raka, saling membantu dan berbagi rezeki. Raka, meskipun kini kaya, tetap hidup sederhana. Ia menggunakan sebagian hartanya untuk membangun sekolah kecil bagi anak-anak desa dan membantu mereka yang membutuhkan. Ia percaya bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang memiliki banyak harta, tetapi tentang seberapa banyak ia bisa membantu orang lain. Namun meskipun hidupnya bahagia, ada satu hal yang masih mengganjal di hatinya, lumba-lumba putih. Setelah malam badai itu, ia tak pernah lagi melihat sahabat lautnya. Setiap malam ia duduk di tepi pantai, berharap melihat kilauan putih di antara ombak. Apakah kau baik-baik saja di luar sana? Gumamnya menatap laut yang luas. Hingga suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, sesuatu yang ajaib terjadi. Dari Yukeshwan, Raka melihat percikan air dan bayangan putih yang melompat di tengah laut. Matanya melebar, itu adalah lumba-lumba putih. Lumba-lumba itu berenang mendekat, lalu melompat tinggi, seolah menyapa. Air mata haru menggenang di mata Raka. Kau kembali! Bisiknya. Lumba-lumba itu berputar di sekitar perahunya, lalu menyelam dan muncul kembali sambil membawa sesuatu di mulutnya, sebuah batu laut berkilauan. Raka mengambilnya dengan hati-hati dan tersenyum. Ia tahu ini bukan tentang harta atau keberuntungan, tetapi tanda persahabatan sejati. Terima kasih sahabatku, kata Raka sambil mengelus permukaan air. Lumba-lumba putih itu melompat sekali lagi, lalu berenang menjauh, menghilang di bawah sinar bulan. Meskipun mungkin mereka tidak akan bertemu lagi, Raka tahu bahwa persahabatan mereka akan selalu abadi, terjalin dalam kenangan dan dalam kebaikan yang terus ia sebarkan kepada orang lain. Dan di tengah lautan luas, sang lumba-lumba putih terus berenang bebas, membawa kisah tentang seorang pemuda baik hati yang mengajarkan bahwa kebaikan selalu menemukan jalannya kembali. Tahun demi tahun berlalu, dan Raka tetap dikenal sebagai sosok yang dermawan dan rendah hati. Desa kecilnya yang dulu sederhana kini berkembang pesat. Sekolah yang ia bangun semakin besar, anak-anak desa bisa belajar dengan baik, dan para nelayan hidup lebih sejahtera. Namun meskipun hidupnya penuh kebahagiaan, Raka tetap merindukan sahabat lautnya, lumba-lumba putih. Setiap malam, ia duduk di tepi pantai, berharap bisa melihatnya sekali lagi. Suatu hari, seorang pedagang kaya dari kota datang ke desa. Ia mendengar tentang Raka dan ingin mengajaknya bekerja di kota sebagai pengusaha besar. Dengan kepandaianmu, kau bisa menjadi orang paling berpengaruh di kota, kata pedagang itu. Raka tersenyum dan menggeleng pelan. Aku sudah memiliki semua yang kubutuhkan di sini, katanya. Kekayaan bukanlah tujuanku. Aku bahagia bisa membantu orang-orang di sekitarku. Keputusan Raka membuatnya semakin dihormati. Hiana hidup damai, dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya. Suatu malam, saat bulan bersinar terang, ia kembali duduk di tepi pantai. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat percikan air. Hatinya berdebar. Dan benar saja, seekor lumba-lumba putih muncul di permukaan laut, melompat tinggi seolah menyapa. Air mata haru mengalir di wajah Raka. Kau kembali, bisiknya. Lumba-lumba itu berenang mendekat mengitari perahu Raka dengan gembira. Raka tahu, meskipun mereka berasal dari dunia yang berbeda, persahabatan mereka tidak akan pernah pudar. Malam itu di bawah cahaya bulan, seorang pemuda baik hati dan seekor lumba-lumba putih kembali bertemu, membuktikan bahwa kebaikan selalu menemukan jalannya kembali, dan persahabatan sejati akan bertahan selamanya.